Assalamualaikum. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Berdasarkan materi, kali ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian kreativitas, yang kedua, ciri-ciri kreativitas, yang ketiga, tahap-tahap berkembangnya kreativitas, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, dan yang kelima, upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Untuk pembahasan dari masing-masing poin, berikut kami paparkan penjelasannya. Selamat menyaksikan. Pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan suatu potensi yang sudah ada sejak anak dilahirkan. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak mendapatkan pendidikan dan latihan dari lingkungannya. Setiap individu memiliki potensi kreatif, yang membedakannya hanyalah besar kecilnya potensi tersebut. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan produk-produk baru. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Guilford, tahun 1976 menyatakan bahwa inteligensi berkaitan dengan kemampuan berpikir konvergen. Sedangkan kreativitas berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berpikir divergen. Berpikir konvergen yaitu proses berpikir didasarkan oleh berbagai hal menuju ke suatu hal atau kesimpulan. Sedangkan berpikir divergen yaitu kemampuan berpikir berawal dari satu persoalan menuju berbagai hal. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan produk-produk baru, meskipun komponen-komponennya tidak semuanya baru. Ciri-ciri kreativitas. Menurut Rogers, Munandar 2004, ada 3 kondisi dari individu yang kreatif, yaitu A. Keterbukaan terhadap pengalaman, B. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, C. Kemampuan untuk bereksperimen untuk bermain dengan konsep-konsep, D. Suka pada pekerjaan yang menantang, E. Cukup kuat untuk memusatkan perhatian, F. Suka mengemukakan ide-ide baru dan bersifat imajinatif, G. Lebih sensitif terhadap keadaan orang lain, H. Tidak banyak terikat pada kelompoknya, I. Mampu memunculkan ide-ide aneh, J. Terbuka terhadap ide atau penemuan baru, K. Fleksibel atau tidak kaku, dan L. Memiliki konsep diri positif. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kreativitas. Potensi kreatif berkembang melalui beberapa tahap, yaitu 1. Tahap persiapan atau preparation, yaitu mulai dengan mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi. Yang kedua, tahap konsentrasi atau concentration, yaitu berpikir sepenuhnya tentang masalah tersebut. 3. Tahap inkubasi atau incubation, yaitu istirahat untuk penenangan dengan cara santai sejenak. 4. Illumination, yaitu tahap AHA, pada saat itu mendapatkan ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Dan yang kelima adalah verifikasi atau produksi, yaitu tahap terakhir mulai memecahkan masalah tersebut dan merealisasikan dalam bentuk ide-ide. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, adanya keterbukaan dalam keluarga. Yang ketiga, adanya kebebasan psikologis. Yang keempat, kehidupan yang sering berpindah-pindah. Yang kelima, tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat. Yang keenam, keberanian dalam mengambil risiko. Selanjutnya, faktor yang menghalangi perkembangan kreativitas. Yang pertama, takut gagal bila akan melakukan aktivitas. Yang kedua, terlalu mengutamakan tata tertib dalam tradisi. Yang ketiga, gagal melihat kekuatan yang dimilikinya. Keempat, berpikir terlalu pasti. Kelima, enggan untuk mencoba-coba. Keenam, terlalu mengharap hadiah. Selanjutnya, upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Menurut Munandar, ada strategi 4P.
Yang pertama, pribadi. Kreativitas adalah ekspresi dari keunikan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendorong. Bakat kreativitas siswa akan terwujud bila mana ada dukungan dari lingkungan dan motivasi dari dirinya. Yang ketiga, proses. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan diberikan fasilitas yang diperlukan. 4. Produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan produk kreatif yang bermakna, yaitu kondisi pribadi dan kondisi lingkungan. Sekian, terima kasih. Nah, demikianlah materi dari kelompok 5. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami paparkan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum.